Hai, shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Jumpa lagi dengan saya, Esen Hon, di dalam channel saya yaitu Motivasi Kehidupan Kristen. Pada hari ini sebelum saya berbagi dengan teman-teman semua atau kepada kita semua, di sini saya ingin terlebih dahulu menyapa teman-teman semua yang telah menonton channel ini, yang telah like channel ini, dan yang telah subscribe channel ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk partisipasi atau dukungan daripada teman-teman semua. Semoga kali ini video yang saya akan sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi motivasi untuk kita semua dalam kita menjalani kehidupan kita pada hari ini. Harapan saya di masa pandemi ini kita semua tetap berada dalam perlindungan Tuhan dan kita semua tetap sehat dan tetap menjalani kehidupan kita dengan baik dengan penuh sukacita. Hari ini kembali saya ingin berbagi kepada kita semua tentang jangan salah menggunakan kemerdekaan. Sekali lagi, jangan salah mempergunakan kemerdekaan. Namun sebelum kita membahas itu lebih lanjut, kita mau dasari ini dengan firman kebenaran Tuhan yang terambil di dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Galatia 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kitab Galatia 5 ayat ke-13 ini merupakan tulisan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, di mana pada saat itu dia lagi dampingi para jemaat yang ada di Galatia untuk mereka tidak salah mempergunakan kemerdekaan yang telah mereka terima, tetapi bagaimana mereka mempergunakan kemerdekaan itu untuk melakukan suatu perbuatan yang baik, yang dimana di situ lahirnya kasih. Kemerdekaan yang telah diterima ini adalah kemerdekaan yang diberikan oleh Yesus Kristus untuk setiap manusia, di mana dia mati di atas kayu salib hanya untuk menebus dosa manusia. Manusia yang awalnya adalah hamba dosa, tetapi dengan cinta kasih Yesus Kristus, dia mati di atas kayu salib. Dia memerdekakan manusia dan manusia tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi rekannya dia, tetapi menjadi sahabatnya dia, yang dimana mempunyai peran untuk mendatangkan kerajaan surga di muka bumi ini. Maka daripada itu di sini kembali, apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus bukan semata-mata kepada jemaat yang ada di Galatia, tetapi ini merupakan sebuah nasihat kepada kita semua, sehingga kita semua tidak menyalahgunakan kemerdekaan yang telah kita terima untuk sesuatu yang demi kepentingan pribadi kita, tetapi bagaimana kita mempergunakan kemerdekaan yang telah kita terima untuk sesuatu yang bermakna, bermanfaat untuk orang banyak, dan orang lain di sekitar kita bisa melihat hal itu dan mempermuliakan nama Tuhan karena kita benar-benar telah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Kemerdekaan yang telah kita terima ini juga merupakan bagian dari bagaimana kita bisa melakukan sesuatu untuk mendatangkan kemerdekaan kepada orang lain juga. Suatu hal yang sangat luar biasa juga, di mana ketika kita membahas tentang kemerdekaan, di sini tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 2020, kita sama-sama merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Kita melihat bagaimana perjalanan Indonesia selama 75 tahun sebelumnya. Indonesia berjuang untuk mengusir para kolonial, para penjajah Belanda maupun penjajah dari Jepang yang ingin merusak Indonesia, yang ingin mengambil keuntungan dari apa yang telah dimiliki oleh Indonesia sendiri. Tetapi kita melihat bagaimana perjuangan para pahlawan-pahlawan bangsa Indonesia pada zaman dahulu mengusir para penjajah pada waktu itu dengan tekad, kami harus merdeka, kami tidak ingin dijajah, kami adalah bangsa Indonesia yang memiliki kekayaan, kami tidak ingin kekayaan kami direbut, kami tidak ingin bangsa kami ini diporak-poranda oleh bangsa yang lain. Suatu tekad yang luar biasa yang dimiliki oleh pahlawan-pahlawan pada zaman dahulu ketika mereka ingin bangsa Indonesia merdeka. Maka dengan berjalannya waktu, Indonesia boleh memperoleh kemerdekaan itu, sehingga tepat pada hari ini
Indonesia telah mengalami kemerdekaan selama 75 tahun. Namun apakah benar Indonesia telah merdeka seutuhnya dari para penjajah? Ketika saya berkata demikian, maka hal ini saya nyatakan karena kembali teringat akan apa yang dinyatakan oleh statement daripada seorang Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama kali. Dia berkata bahwa hari ini saya berjuang melawan penjajah, tetapi hari esok kalian berjuang melawan bangsa kalian sendiri. Inilah menjadi dasar di mana saya mengatakan apakah benar Indonesia telah merdeka seutuhnya atau belum. Sesungguhnya saya boleh katakan Indonesia telah merdeka seutuhnya daripada penjajah, tetapi Indonesia belum merdeka seutuhnya dari bangsa sendiri. Kenapa demikian? Karena di dalam bangsa Indonesia masih ada tangan-tangan perusak, tangan-tangan yang tidak ingin membuat Indonesia menjadi merdeka secara utuh, di mana mereka ingin merusak Indonesia, mereka ingin menghancurkan Indonesia demi kepentingan mereka sendiri, tanpa melihat bagaimana perjuangan sesungguhnya Indonesia bisa mencapai kemerdekaan pada tahun 75 sekarang ini. Ini yang disebut dengan kegagalan bangsa Indonesia untuk menangani bangsanya sendiri atau orangnya sendiri. Maka dari itu, di sini saya kembali ingin mengajak kita semua, para pahlawan-pahlawan Indonesia di zaman sekarang, mari kita bergandengan tangan, berjuang bersama-sama, menghancurkan, memusnahkan para tangan-tangan yang ingin merusak negara kita, yang ingin memporak-porandakan negara kita, yang ingin menghancurkan negara kita, yang ingin mengambil keuntungan dari negara kita sendiri demi kepentingan mereka sendiri. Mari kita berjuang bersama-sama untuk melawan mereka, sehingga kita bisa mendatangkan kemerdekaan yang sesungguhnya, kedamaian yang sesungguhnya, dan NKRI tetap harga mati untuk kita. Oleh karena itu, kembali teman-teman, mari kita berpikir sejenak, apa yang harus kita lakukan untuk bangsa kita? Apa yang perlu kita kerjakan untuk bangsa kita? Tentunya kita mencintai bangsa kita. Kita tidak ingin negara kita menjadi negara yang hancur oleh orang-orang Indonesia sendiri, oleh orang-orang kita sendiri. Tentunya kita ingin Indonesia tetap satu, Indonesia tetap jaya, Indonesia tetap abadi. Bendera merah putih tetap berkibar di langit yang biru, sehingga bangsa-bangsa yang lain tetap melihat bahwa Indonesia luar biasa. Maka dari itu, tantangan untuk kita, mari kita sama-sama berjuang demi kemerdekaan sesungguhnya yang boleh kita rasakan di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Sehingga kita tidak menyalahgunakan kemerdekaan yang telah kita terima oleh para pahlawan kita terlebih dahulu. Tetapi bagaimana kita menggunakan kemerdekaan itu untuk kita mendatangkan kedamaian bagi bangsa kita sendiri, tanpa kita mempelopori bangsa kita, tanpa kita merusak bangsa kita sendiri. Mari tetap jagalah bangsa Indonesia sehingga Indonesia tetap jaya, Indonesia tetap merdeka, Indonesia tetap menjadi negara yang luar biasa, karena di dalamnya ada para pejuang-pejuang yang luar biasa. Ketika kita berjuang bersama-sama untuk mempergunakan kemerdekaan yang telah kita terima, di situ bukan saja masyarakat Indonesia yang boleh merasa senang dan bahagia, tetapi Tuhan kita tetap dimuliakan dan Dia tetap merasa sukacita karena orang-orang yang ada di bangsa Indonesia tetap menjaga kedamaian bangsa Indonesia sendiri. Mari tetap berjuang bersama-sama. Nyatakan bahwa Indonesia telah merdeka seutuhnya, baik dari para penjajah maupun dari tangan-tangan yang ingin merusak bangsanya sendiri. Akhir dari penyampaian saya pada hari ini, saya ingin kembali mengatakan, mari berjuanglah bersama-sama. Kita tetap menyatakan kemerdekaan Indonesia yang seutuhnya kepada semua orang, kepada seluruh dunia, bahwa Indonesia adalah negara yang luar biasa. Merdeka, merdeka, Indonesia merdeka, tetap jaya, tetap jaya.